Halo anak-anak, kita kembali bertemu pada pembuatan video pembelajaran tentang media pembelajaran seni budaya untuk kelas 7. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang menggambar ragam hias yang ada di bab 2. Nah, anak-anak, tujuan dari ragam hias atau pembuatan ragam hias itu yang pertama, mengekspresikan diri melalui menggambar ragam hias flora, fauna, dan geometris. Jadi anak-anak nanti bisa memilih menggambar ragam hias flora atau tumbuhan, kemudian bisa menggambar fauna atau hewan, dan geometris yang artinya ataukah anak-anak bisa menggambar ragam hias dengan kombinasi garis-garis. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua yaitu mengkomunikasikan hasil karya menggambar ragam hias flora, fauna, dan geometris. Nah, nanti anak-anak dalam mengkomunikasikan, nanti anak-anak harus mengupload video pembuatan atau menggambar ragam hias melalui media YouTube. Nah, nanti di situ saya bisa komen, teman-teman juga bisa komen, nanti anak-anak bisa mengerti sejauh mana bagus tidaknya atau sesuai tidaknya. Nah, kemudian KI dan KD atau kompetensi dasar dan kompetensi ilmiah yang akan kita tuju, yaitu yang pertama untuk KI-nya, mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret, yaitu menggunakan atau mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, dalam hal ini menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Kemudian, kompetensi dasar yang akan kita capai yaitu menggambar gubahan flora, fauna, dan bentuk geometris menjadi ragam hias. Nah, di sini ada kata-kata gubahan. Nah, nanti anak-anak harus menggubah atau merubah ya. Jadi tidak mencontek atau menggambar benda atau wujud benda tumbuhan atau hewan itu sesuai aslinya, tetapi mengkreasikan menjadi ragam hias. Nah, sebelum kita nanti melihat video pembelajaran, dalam hal ini saya akan merangkan tentang prinsip menggambar ragam hias yang pertama. Jadi nanti kita membahas prinsip menggambar ragam hias, kemudian jenis ragam hias, kemudian media menggambar ragam hias, dan terakhir prosedur menggambar ragam hias. Untuk yang pertama anak-anak, prinsip dalam menggambar ragam hias yaitu yang pertama, ragam hias itu disusun dari sekumpulan pola hias, sedangkan pola hias disusun dari sekumpulan motif hias. Nah, jadi ragam hias nanti itu terbentuk dari berbagai macam gabungan dari pola hias yang ada atau motif hias. Kalau di sini ada garis, kemudian lengkung, kemudian bentuk segitiga atau bintang, kemudian ada sulur atau guban dari tumbuhan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, prinsip menggambar ragam hias, yaitu motif hias merupakan pokok pikiran dan bentuk dasar dalam perwujudan ragam hias yang meliputi segala bentuk alam ciptaan Tuhan seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan benda lainnya. Nah, jadi motif ragam hias di sini itu adalah apa yang ada di alam.
Contoh, itu bisa tumbuhan, kita ambil daunnya, nanti kita mencontoh daunnya, kemudian kita gubah, kemudian bunganya bisa kita gubah, kemudian hewan, berbagai macam hewan, seperti itu. Selanjutnya, jenis ragam hias anak-anak. Yang pertama ada ragam hias geometris. Nah, di sini ragam hias geometris. Itu yang terbentuk dari modifikasi atau penggabungan garis yang disusun sedemikian rupa sehingga membuat menjadi pola tertentu. Nah, di sini ada garis lurus, itu berbentuk segitiga dan berbentuk persegi, kemudian garis lengkung, kemudian nanti anak-anak bisa mengkombinasikan warna di sini. Nah, jadi nanti ada susunan warna yang bagus. Kemudian jenis ragam hias yang kedua yaitu ragam hias hewan atau ragam hias fauna. Nah, yang ada di gambar ini anak-anak, ini ragam hias dari burung merak. Kalau kita lihat burung merak yang digambar di sini itu gubahan. Bisa kita lihat di sini bentuk kakinya. Nah, ini bentuk kakinya. Ini bentuk aslinya ada sirip atau cakarnya, tidak berbentuk seperti ini, tapi kita ubah atau kita modifikasi menjadi bentuk seperti ini. Kalau penyederhanaan bentuk itu namanya deformasi anak-anak. Jadi dari bentuk rumit ke bentuk yang sederhana itu namanya deformasi. Sedangkan dari bentuk yang sederhana dijadikan lebih rumit itu namanya stilasi. Nah, di sini untuk hiasan ekornya ini bisa stilasi dia dibikin lebih rumit. Nah, ini bentuk bulunya mendetail di sini. Kemudian yang ketiga anak-anak, jenis ragam hias, ada ragam hias manusia. Jadi di sini gubahan ragam hias yang ada itu mengambil bentuk figur manusia. Di sini dicontohkan, ini ada nenek penyihir ini anak-anak ya. Ini digabungkan dengan garis lengkung atau bentuk lingkaran. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat itu ragam hias tumbuhan atau ragam hias flora. Nah, di sini ragam hias flora mengambil kelopak bunga di sini. Nah, ini dimodifikasi atau disederhanakan di sini anak-anak. Jadi bentuk yang sederhana bisa mudah untuk menggambarnya. Kemudian ragam hias selanjutnya yaitu ragam hias alam benda. Nah, di sini alam benda itu berarti benda-benda yang ada di alam selain tumbuhan, hewan, dan manusia. Di sini ada patung, ya ini patung kayu. Bisa dijadikan jenis ragam hias nanti, kemudian bentuk awan, bentuk batu itu bisa. Nah, ini yang kelima anak-anak. Nah, kita masuk pada media menggambar ragam hias anak-anak. Jadi media itu nanti termasuk bahan yang digunakan, kemudian alat yang digunakan, itu termasuk dalam media menggambar ragam hias. Nah, bahan yang digunakan untuk menggambar ragam hias itu ada dua, yaitu anak-anak. Satu bidang gambar di sini, kemudian pewarna itu ada di sini. Yang pertama bidang gambar. Kertas gambar bisa kita gunakan anak-anak. Kalau anak-anak biasanya membeli itu ukuran A4, itu yang agak kecil. Nah, nanti biar lebih leluasa atau lebih mudah untuk menggambar, anak-anak bisa menggunakan kertas gambar ukuran A3. Itu hampir 2 kali lipat dari A4.
Kemudian kain kanvas anak-anak. Kain kanvas juga bisa digunakan untuk menggambar ragam hias. Nah, nanti yang sering digunakan untuk bahan pewarna dalam kain kanvas yaitu cat. Yang pertama, cat akrilik anak-anak. Cat akrilik itu berbasis air, jadi pengencernya itu air. Kemudian cat yang kedua itu cat minyak. Nah, di sini ada nanti keterangan. Cat minyak itu berarti pengencernya berbasis minyak. Kemudian yang ketiga, bidang gambar kaca. Ini bisa kita gunakan juga. Biasanya dilapisi dulu dengan clear, nanti biar mudah untuk menggores. Kemudian bidang gambar yang lain yaitu triplek anak-anak. Triplek juga bisa digunakan. Nanti anak-anak bisa menggunakan triplek bersama-sama. Itu nanti kalau membeli bisa bareng-bareng nanti dipotong. Kemudian tembok juga bisa digunakan anak-anak untuk menggambar ragam hias. Kalau istilah dalam seni melukis tembok itu ada mural dan grafiti anak-anak. Nah, tapi juga bisa digambari juga dengan ragam hias. Nah, kita masuk ke bahan pewarna. Yang pertama pensil gambar anak-anak. Nah, di sini pensil gambar berarti pensil yang ada di pasaran seperti yang biasa anak-anak gunakan, yang ada ukuran H, kemudian B. Nah, itu ada yang kalau H itu keras, untuk B itu lunak, kemudian untuk ukuran semakin besar ukuran B-nya itu semakin lunak anak-anak. Contohnya 2B dengan 5B itu lebih lunak 5B. Kemudian bahan yang kedua yaitu pensil warna. Nah, pensil warna ini nanti digunakan untuk mewarnai. Jadi anak-anak nanti membuat sketch dulu dengan pensil gambar atau pensil HB. Nah, HB atau 2B juga bisa. Kemudian pewarnaannya atau finishingnya itu menggunakan pensil warna. Bahan yang ketiga yaitu krayon anak-anak. Nah, ini krayon, ini kalau istilah umumnya yang sering anak-anak dengar itu pastel. Nah, karena pastel itu terbuat dari lilin, jadi pastel itu lunak, digunakan juga mudah, warnanya juga cerah. Untuk warnanya anak-anak bisa nanti membeli yang kecil atau yang besar juga bisa. Kemudian cat air anak-anak. Yang keempat ada media cat air. Nanti Pak Wawan juga menggunakan cat air dalam video pembelajaran yang Pak Wawan buat menggambar ragam hias fauna. Ini butuh keterampilan khusus anak-anak. Jadi kalian harus dalam mengkuaskan atau menggores itu harus hati-hati. Kemudian tebal tipisnya juga menggunakan air yang jadi pengencer. Beda dengan yang cat poster anak-anak. Nah, kalau cat poster itu pencampuran warna lebih mudah karena gradasi warna itu menggunakan cat yang lebih mudah biasanya. Contoh, cat poster yang biru tua itu nanti digabungkan dengan cat poster yang biru muda atau putih, nanti menghasilkan warna yang lebih muda anak-anak. Kemudian ada tinta bak anak-anak. Tinta bak itu sejenis tinta hitam yang digunakan untuk menggambar. Nanti dikuaskan atau menggunakan alat penggambar kuas. Ini juga bisa menggunakan tinta spidol anak-anak. Nah, kemudian cat minyak. Cat minyak itu digunakan untuk bahan pewarna, itu menggunakan media pengencer minyak anak-anak. Jadi nanti biasa menggunakan media kanvas dalam bidang gambarnya. Untuk cat minyak, itu pengencer yang digunakan juga berbentuk minyak. Nah, alat yang menggambar yang digunakan pertama mistar, kemudian jangka untuk membuat lingkaran, kemudian ada kuas, dan terakhir palet anak-anak.
palet digunakan untuk mencampur warna. Ketika menggunakan cat air maupun cat poster, kita harus menyediakan palet. Nah, di sini media menggambar sudah kita bahas tadi tentang bahan dan alatnya. Kemudian teknik di sini anak-anak ya, teknik menggambar gam hias ada beberapa macam. Yang pertama ada teknik mistar di sini anak-anak. Jadi anak-anak menggunakan mistar atau penggaris dalam membuat ragam hias. Nah, ini ada bentuk dua macam bentuk, segi 5 dan segi 8 di sini anak-anak. Nah, jadi menggunakan mistar atau penggaris. Kemudian ornamen mistar anak-anak. Jadi ornamen mistar itu ada penggaris yang berbentuk ornamen, sudah ada bentuknya sendiri-sendiri, anak-anak tinggal menggunakan, nanti menggabungkan dari penggaris itu menjadi sebuah bentuk ragam hias. Kemudian teknik manual anak-anak. Teknik manual ini berarti anak-anak tidak menggunakan mistar atau penggaris dan tidak menggunakan jangka. Jadi anak-anak harus berlatih berulang kali untuk bisa membuat garis yang luas, bisa membuat bentuk yang proporsional. Nanti anak-anak harus berlatih berulang-ulang, tidak boleh cepat bosan untuk bisa menggambar dengan teknik manual. Kemudian di sini ada teknik aksir, berarti ada garisnya anak-anak dengan garis. Kemudian teknik akuarel. Nah, akuarel di sini menggunakan media cat air. Karena akuarel itu artinya tembus. Jadi akuarel itu cat air yang digunakan. Kalau cat akrilik itu bukan akuarel. Kemudian prosedur dalam menggambar ragam hias anak-anak. Jadi langkah-langkah dalam menggambar ragam hias yaitu yang pertama menyiapkan bahan dan alat. Kemudian menentukan tema ragam hias. Jadi anak-anak harus sudah memilih ragam hias apa yang akan kita gambar atau anak-anak gambar. Itu sudah ditentukan. Kemudian teknik menggambar yang digunakan. Ini nanti berhubungan dengan bahan atau alat yang anak-anak gunakan. Ketika anak-anak menggunakan media kanvas, berarti nanti bahan yang tepat yaitu di situ cat anak-anak ya. Cat bisa akrilik, bisa cat air. Kemudian ketika anak-anak menggunakan teknik arsir, berarti bahan yang alat yang digunakan yaitu pensil dan buku gambar. Kemudian menentukan bidang ragam hias. Ini sudah jelas berapa yang akan digambar nanti. Kemudian membuat sketsa ragam hias. Jadi anak-anak harus men-sketch dulu bentuk globalnya dulu. Bentuk global dulu, baru kemudian nanti ditebalkan. Nanti ada di video pembelajaran yang Pak Wawan berikan. Kemudian yang langkah selanjutnya yaitu mewarnai ragam hias. Nah, nanti hati-hati dalam pewarnaan. Ini masuk dalam tahap finishing atau penyelesaian akhir. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan contoh tentang cara menggambar ragam hias dengan teknik yang benar. Kita buat global dulu. Hati-hati untuk cara membuat global bentuk. Ini di sini saya menggambar dengan tema fauna atau hewan. Di sini Pak Wawan menggambar ikan ya anak-anak.
Di sini saya menggambar ikan. Kita buat globalnya dulu. Nah, dalam menggambar ragam hias, anak-anak bisa mengkreasikan sendiri. Jadi anak-anak nanti dalam membuat ragam hias itu apabila melihat contoh, itu anak-anak bisa mengkreasikan sendiri atau malah harus berkreasi sendiri. Jadi biar anak-anak nanti kreatif. Nah, kemudian hiasan yang ada dimaksimalkan untuk mendukung gambar pokoknya atau gambar yang ingin adik-adik buat atau anak-anak buat. Nah, di sini Pak Wawan membuat sketch. Anak-anak bisa menggunakan pensil HB biar nanti gampang dihapus, atau bisa menggunakan pensil 2B juga bisa ketika anak-anak tidak punya pensil HB. Ya. Ini bentuk-bentuknya harus luas. Ketika menggambar ornamen itu bentuknya harus luas. Jadi nanti biar dilihat enak, gambarnya juga bagus, serasi. Iya. Sini Pak Wawan menggunakan pensil, kemudian garis yang digunakan juga sederhana, nanti biar anak-anak bisa mencontoh. Nah, kita jadikan dulu sketnya. Ini masih dalam proses sketch. Nah, ini aku gambar bagian mata anak-anak. Kemudian mulutnya. Dalam menggambar sketch, tolong diperhatikan proporsinya atau perbandingan bentuknya. Jadi nanti kalau anak-anak menggambar sketch tidak memperhatikan bentuk atau perbandingan besar antar bagian, nanti jadinya malah jadi gambarnya agak aneh atau kurang bagus. Nah, setelah selesai sketch, kita tebalkan dengan spidol anak-anak, atau anak-anak bisa menggunakan pensil 4B atau pensil yang lebih tebal. Nah, di sini saya menggunakan spidol. Nah, dalam menebalkan itu sekalian membuat rapi bentuk sketch yang kita buat. Jadikan hati-hati dalam menebalkan sketch jika menggunakan spidol, karena nanti susah dihapus atau tidak bisa dihapus. Ya, hati-hati. Tetap semangat anak-anak, ketika menggambar itu butuh proses, butuh kesabaran. Tetap semangat. Yang kita jadikan acuan, kita harus menggambar dengan rapi, sabar, biar hasilnya bagus. 5B juga bisa. Kemudian tahap selanjutnya kita akan melakukan pewarnaan anak-anak. Di sini saya menggunakan media atau alat cat air.
atau anak-anak juga bisa menggunakan cat akrilik. Ya, kita siapkan dulu alat-alatnya. Ada palet untuk mengencerkan atau tempat cat, kemudian butuh air, kemudian ada tempat untuk mencuci kuas anak-anak. Lihat di sini. Kita ambil warna. Anak-anak bisa berkreasi warna yang dipilih itu bebas menurut selera anak-anak, tetapi tetap memperhatikan keindahan. Jadi jangan asal, tetap memperhatikan keindahan. Ini untuk bagian kepala ikan, Pak Wawan menggunakan warna merah dan warna kuning. Oke, hati-hati anak-anak. Untuk menggoreskan, kita ambil dulu bagian yang di pinggir garis. Dioleskan hati-hati di pinggir garis. Yang pinggir dulu kita selesaikan dulu, hati-hati yang pinggir garis dulu. Kemudian kita cuci kuas, atau anak-anak bisa mengganti kuas yang lain. Anak-anak harus siapkan macam-macam kuas. Karena kita menggunakan cat air, itu anak-anak harus hati-hati dalam membuat gradasi, atau kalau istilahnya dalam cat air atau watercolor itu akuarel. Tetap sabar anak-anak, semangat. Ya, kita lanjutkan anak-anak untuk pewarnaan bagian tubuh atau pinggirnya. Kita menggunakan warna biru. Ya, biru. Ingat tadi garis dulu. Kita beri warna di bagian garis dulu. Untuk yang menggunakan spidol, pas menebalkan sket, tolong hati-hati anak-anak, nanti bisa ikut luntur, nanti catnya juga tidak seperti yang diharapkan karena spidolnya ikut kena. Dan anak bisa menggunakan pensil yang ukuran lebih tebal atau lebih besar, contoh 4B atau 5B ya. Nah, kita sudah warnai bagian pinggirnya anak-anak. Kita gunakan warna biru muda. Kita ganti kuas anak-anak ya. Tetap hati-hati anak-anak, bagian pinggir garis dulu. Sambil merapikan cat yang tadi garisnya kita bisa rapikan dengan, apabila ada yang blobor istilahnya, kita bisa rapikan dengan cat yang baru, ditutup. Tapi angka lebih baiknya anak-anak kalau pengerjaan di setiap bagian itu hati-hati, jadi mempercepat kerja, kemudian juga rapi. Kita bikin di sini air untuk membuat gradasinya.
masih menggunakan warna biru. Dalam pemilihan warna, anak-anak bisa sesuai selera, tetapi tetap memperhatikan bagus tidaknya nanti perpaduan warna yang digunakan, apakah nanti hasilnya bagus, enak dilihat. Ya, jadi bebas tapi tetap memperhatikan komposisi warna anak-anak ya. Ya, bagian putih bisa kita tidak warnai untuk menciptakan atau memberi kesan gelap terang, atau malah kita jadikan sebagai hiasan. Nah, ini bisa contoh di sini tidak saya warnai untuk yang putih, yang bawah saya gunakan biru tua yang bawah anak. Kemudian kita ambil air, ya. Kemudian bagian tubuh yang masih ada ruang lebar, kita bagian warna yang cerah Nana ya. Kita pilih warna yang cerah biar nanti sisi atau bagian yang sudah kita warnai dengan warna lebih terang itu nanti bisa kontras atau kelihatan muncul warnanya atau beda ya. Nah, sini kita gunakan warna seperti ini, agak krem. Tinggi dulu anak-anak, jangan lupa berkali-kali Pak Awan mengingatkan. Ya, kita ratakan dengan air. Anak, warna putih bisa tidak diberi air untuk memberi kesan gradasi atau gelap terang, itu bisa nggih. Masih di bagian sini kita belum melakukan pewarnaan. Air, ya. Nah, ini bagian utamanya atau ikan sebagai tema ragam hias sudah jadi. Kita lanjutkan dengan bagian pendukungnya, atau kita di sini pendukung dari ikan itu kita ornamen-ornamen, atau anak-anak bisa kombinasi garis. Anak-anak kita mewarnai untuk bagian hiasan di pinggir, kita menggunakan warna oranye di sini. Tetap dari bagian garis dulu, ya anak-anak, bagian garis dulu kita selesaikan. Kemudian kita ambil airnya Nana.
air anak-anak kita gunakan untuk media gradasinya, dan warna putih kita biarkan tidak apa-apa, bisa ya. Lanjut bagian bawah anak-anak. Nanti yang bagian bawah kita kombinasikan dengan warna kuning atau kita padukan dengan warna kuning anak. Iya, diwarnai dengan mengikuti garis anak-anak. Untuk membuat gradasi, ketika menggunakan cat air atau watercolor, tinggal diratakan anak-anak, ditarik, nanti lebih cepat. Kalau anak-anak sudah terlatih, itu mewarnai dengan cat air nanti akan lebih cepat. Ya, kita gunakan warna kuning di sini anak-anak. Kita kombinasikan dengan warna kuning atau kita padukan dengan warna kuning. Ya. Nah, di sini kita bikin kesan membulat anak-anak ya. Jadi hiasan yang Pawan buat di sini dibikin kesan membulat. Dengan apa? Dengan permainan warna anak-anak ya. Dengan permainan warna atau gelap terang. Nah, jadi anak-anak untuk bagian bawah, untuk bagian belakang kita selesaikan. Tetap garis dulu anak-anak. Gunakan warna oranye biar senada anak. Kemudian jangan lupa hati-hati dalam membuat gradasi warna. Kita tarik, ya, luasnya kita beri air. Kemudian kita tarik mengikuti garis. Hati-hati anak-anak, sabar, semangat. Kalau mau membuat karya yang bagus, anak-anak harus sabar, harus sering berlatih, biar nanti skillnya atau keterampilannya dalam menggambar makin terasa. Jangan bosan-bosan berlatih anak-anak ya, kuncinya sering latihan ya. Yang bagian atas anak-anak, mari kita selesaikan. Ya, hati-hati, tetap hati-hati anak-anak. Ya, tetap kita ratakan dengan air sebagai pengencernya, sebagai sarana untuk membuat gradasinya. Atau tebal tipisnya.
jadi anak-anak di bagian depan. Kita warnai bagian belakang anak-anak. Untuk hiasannya bagian belakang masih kita menggunakan warna biru anak-anak. Jangan lupa untuk bagian garis dulu ya. Kita masih mewarnai yang bagian belakang anak-anak. Nanti di sini kita menggunakan kombinasi dua warna, coklat muda dan coklat tua. Ya. Ini anak-anak untuk bagian yang diinginkan lebih cerah, airnya dikurangi atau lebih sedikit. Nah, yang bagian atas kita gunakan warna coklat muda. Ya, hati-hati. Warna coklat muda untuk menghasilkan warna yang lebih cerah. Nanti kita kombinasikan dengan warna kuning anak-anak ya. Kita kombinasikan dengan warna kuning anak-anak. Di sini iya. Nah, mewarnainya sudah jadi anak-anak. Nanti Pak Wan akan memberi hiasan dikit-dikit di bagian tertentu. Nanti hasilnya pasti lebih bagus anak-anak ya. Jangan lupa tetap semangat belajar, anak harus sabar dalam membuat karya. Nah anak-anak, karyanya sudah jadi. Anak-anak juga harus semangat, harus rajin belajar, harus tetap berlatih biar anak-anak dapat membuat karya yang lebih bagus. Sekian video dari Pak Wawan, ditunggu komen dan like-nya. Nah, anak-anak untuk tugas menggambar ragam hias, nanti anak-anak bisa sendiri maupun berkelompok. Kenapa berkelompok? Karena nanti untuk proses pengambilan gambar, nanti anak-anak harus mengupload video yang berisi nama kelompok, kemudian judul, dan proses menggambar. Nanti harus anak-anak upload, jadi bisa berkelompok. Jadi tugas anak-anak yaitu menggambar ragam hias pada kertas gambar A3. Temanya anak-anak bisa memilih flora, fauna, maupun bentuk geometris. Kemudian media yang digunakan nanti anak-anak bisa memilih mau menggunakan pensil warna boleh, spidol boleh, ballpoint boleh, maupun pastel ataupun cat. Nah, jadi saya kira sudah jelas tugasnya anak-anak. Jadi segera dikerjakan tugasnya, tetap semangat dan jangan cepat menyerah dalam menggambar ya anak-anak ya. Terima kasih.